Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas nikmat sehat, nikmat panjang umur yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Semoga kita menjadi manusia yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kirim sholawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Khadijah binti Khuwailid adalah salah satu wanita yang paling tinggi kedudukannya di hati beliau. Bahkan sekalipun sepeninggal Khadijah, beliau menikahi beberapa wanita lainnya, namun tetap saja sosok Khadijah tidak tergantikan. Ahmad dan Tabrani meriwayatkan dari Masruq dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, pada suatu hari Rasulullah menyebut nama Khadijah dan timbullah kecemburuanku. Lalu aku, Aisyah, berkata kepada Rasulullah, bukankah dia hanya seorang yang sudah tua dan Allah telah mengganti untuk engkau orang yang lebih baik darinya? Mendengar hal ini, Rasulullah marah dan kemudian bersabda, demi Allah, Allah tidak pernah menggantikan yang lebih baik darinya. Dia beriman ketika orang-orang ingkar. Dia membenarkanku ketika orang-orang mendustakanku. Dia membelaku dengan hartanya ketika orang-orang menghalangiku. Dan aku dikaruniai Allah anak darinya, sementara aku tidak dikaruniai anak dari istri-istriku yang lain. Masya Allah, demikian istimewanya kedudukan Khadijah di hati Rasulullah, karena tidak hanya menjadi istri yang menenangkan dan selalu memberi dukungan, tapi Khadijah juga merelakan segala ia miliki untuk membantu perjuangan suaminya. Rasulullah pernah bersabda, wanita dinikahi karena 4 hal. Pertama, karena hartanya. 2, karena kedudukannya. 3, karena kecantikannya. Dan 4, karena agamanya. Maka pilihlah yang beragama agar berkah kedua tanganmu. Hadis riwayat Muslim. Meskipun tidak ada manusia yang sempurna, namun jika merujuk hadis di atas, kita akan dapati bahwa Khadijah binti Khuwailid adalah seorang istri yang sempurna. Ia memenuhi 4 persyaratan tersebut. Ia wanita yang berharta, kedudukannya tinggi di masyarakat karena keturunan bangsawan, wajahnya rupawan, dan agamanya amat baik. Ketika Rasulullah mendapat penentangan dari kaum Quraisy yang tidak menerima dakwah beliau, bahkan para bangsawan Mekah banyak yang menentang keras risalah beliau dengan melakukan penyiksaan, pengusiran, dan pemboikotan. Khadijah binti Khuwailid mengorbankan semua harta yang dimilikinya untuk membela misi Rasulullah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, bahkan ketika kaum musyrik Quraisy melakukan pemboikotan kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib, Khadijah rela meninggalkan rumahnya untuk bergabung dengan Rasulullah dan sahabat di Syi'ib atau pemukiman Bani Muthalib. Pemboikotan berlangsung selama 3 tahun, dari tahun ke-7 kenabian sampai tahun ke-10 kenabian. Kaum muslimin dan kaum kafir
dari Bani Hasyim dan Bani Muthalib dikepung, mereka tidak diizinkan melakukan jual beli dan bermasyarakat dengan suku lain. Usia yang telah melampaui 60 tahun saat itu membuat Khadijah tidak lagi sekuat saat mudanya. Apalagi dalam kondisi pemboikotan membuat kaum muslimin dilanda kelaparan dan kehausan. Hal ini membuat kondisi Siti Khadijah semakin lemah. Meski demikian, keimanannya justru semakin memuncak. Saudara-saudaraku, menjelang usianya yang ke-65 tahun, Khadijah binti Khuwailid meninggal dunia. Kematian beliau membuat Rasulullah bersedih, sehingga Rasulullah menyebut tahun meninggalnya Khadijah sebagai tahun duka cita. Dialah salah satu wanita penghulu surga yang disebut Rasulullah sebagai sebaik-baik wanita bumi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, para wanita penghuni surga setelah Maryam adalah Fatimah binti Muhammad, Khadijah binti Khuwailid, dan Asyah istri Fir'aun. Semoga para muslimah menjadikan Khadijah binti Khuwailid sebagai teladannya, meskipun kekayaan beliau melampaui kekayaan suaminya sendiri. Tidak pernah sekalipun beliau merendahkan atau melecehkan suaminya. Justru kekayaan yang dimilikinya ia serahkan pada suaminya untuk dipergunakan dalam jalan dakwah. Kisah sedekah Siti Khadijah memang sangat mulia. Beliau seorang pedagang kaya raya, tidak hanya mengelola hartanya dengan baik, tetapi juga menyisihkannya untuk membantu orang lain dan mendukung dakwah Nabi Muhammad. Akhirnya, harta kekayaannya banyak yang terpakai untuk membantu orang-orang miskin dan membebaskan budak, serta membiayai kebutuhan dakwah. Bahkan disebutkan bahwa akhir hayatnya Khadijah mengalami kesulitan ekonomi, dan beberapa sumber menyebutkan bahwa beliau bahkan tidak memiliki kain kafan untuk membungkus jenazahnya. Khadijah rela mengorbankan seluruh hartanya demi mendukung dakwah. Ia tidak ragu untuk membelanjakan kekayaannya untuk membantu orang lain dan menyebarkan ajaran Islam. Akibat dari pengorbanan hartanya, Khadijah mengalami kesulitan ekonomi di akhir hayatnya. Pengorbanan Khadijah menjadi contoh teladan bagi umat Islam, terutama dalam hal kedermawanan dan dukungan terhadap dakwah. Meskipun kaya raya, Khadijah tidak pernah lupa untuk bersedekah. Ia selalu menyisihkan sebagian hartanya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian video ini, semoga dapat bermanfaat dan menjadikan kita manusia yang selalu rajin untuk bersedekah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.